Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu. Masih di mute. Masih di mute tuh. Iya Bapak Ibu semua, kita akan menonton video opening KKS dulu ya.
Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang. Pertama-tama saya ingin pantun dulu nih biar kita lebih akrab. Sarapan pagi dengan ketan. Setelah itu makannya depan KUA. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat datang Bapak dan Ibu semua. Baik, Bapak dan Ibu semua, selamat datang di pertemuan KKS ke-6 malam ini dengan topik mukjizat atas orang mati. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu semua. Maka perkenalkan, saya Riko, pada malam ini akan menjadi moderator dalam KKS ini. Sebelum kita memulai KKS malam ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Agung Sanjaya. Dipersilahkan untuk Bapak Agung. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena pada malam hari ini kami Kau kumpulkan dalam media Zoom ini untuk mengikuti KKS pertemuan yang ke-6. Dengan tema mujizat atas orang mati, kuasa atas kematian pemuda di Nain, dan Lazarus dibangkitkan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk Bapak Darmawan Tanujaya yang malam hari ini akan membawakan tema tersebut. Kiranya Tuhan sudi memberkati Bapak Darmawan agar dapat membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri padamu dan lebih menghayati mukjizat-Mu dan kami bawa bersama dalam kehidupan kami agar kami terus bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik, menjadi ciptaan-Mu yang baru. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus, kami menunjukkan doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Bapak dan Ibu semua, karena tadi juga sudah diselipkan dalam doa oleh Pak Agung bahwa pengajar kita malam ini tadi ada ya. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, saya rasa, karena di sini juga sudah hadir pengajar kita dan dipersilahkan untuk Bapak Darmawan Tanujaya langsung bisa memperkenalkan diri dan juga bisa langsung disambung dengan sesi pengajarannya. Dipersilahkan untuk Bapak Darmawan. Iya, terima kasih Pak Riko yang saat ini bertugas memoderatori untuk sesi ini. Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam, shalom. Salam sehat selalu. Tentunya malam ini kita semua diberkati. Dan seperti yang disampaikan sejak awal bahwa pada sesi yang ke-6 ini, saya akan mencoba membawakan tema yang berjudul adalah mujizat yang menakjubkan. Ya, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, saya pikir ada sebagian dari kita yang memang sudah pernah berjumpa ya, dan bahkan pernah mengikuti sesi ya, baik di katedral, di camp dan sebagainya. Baik, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Ya, nama saya yaitu Y.M. Darmawan T. Ianya itu Yosep, yaitu nama penguatan Bapak Ibu. M-nya itu Martin dari kota De Forest.
dan Darmawan ini nama pemberian dari orang tua, ya. Mungkin orang tua saya memberi nama ini mempunyai maksud, ya. Apa arti sebuah nama gitu ya, supaya saya semakin menjadi orang dermawan, ya. Mohon doanya Bapak Ibu, amin ya. Dan ini T adalah marga, ya. Marga, ya, nggak tahu nih kalau Pak Riko ini marganya apa nih, ya. Ya. Tapi yang saya tahu Pak Bensa itu marganya, ya. Ini marganya karena saya dari keturunan Tionghoa, yaitu marganya Tan, ya. Nah, ya, biasanya kalau dalam orang Tionghoa itu bicara marga itu panggilnya kamu itu bukan marga, kamu itu C-nya apa, gitu ya. C itu marga, ya. Jadi kalau ditanya begitu, Pak Darmawan C-nya apa? Saya adalah setan. Ya, ya, tapi ini sudah bertobat Bapak Ibu. Ya, baik ya. Saya berasal dari BMV Katedral Bogor. Ya, hingga hari ini saya masih didampingi oleh istri yang setia, ya istri saya Dewi, dan saya dikaruniai 3 orang putri. Jadi saya terpujilah di antara wanita kalau di rumah, karena di rumah saya paling ganteng sendirian. Itu saja perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, di dalam mengupas materi-materi ini, ya, saya menggunakan beberapa referensi, ya, yaitu Kitab Suci Katolik, ya. Ini jelas karena memang judulnya adalah Kitab Suci Katolik, ya. Itu penerbitnya adalah percetakan dari Arnoldus ND, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang punya. Saya peroleh ini dari Departemen Agama, Bapak Ibu. Dan memang Kitab Suci ini tidak diperjualbelikan, ya. Kitab Suci ini merupakan hadiah, ya. Jadi Bapak Ibu boleh juga itu ke Departemen Agama minta, ya. Dan bedanya dengan Kitab Suci yang biasa dijual, kalau yang dijual itu tipis, kalau ini tebalnya mungkin 2,5 kali lipat yang biasa dijual. Karena apa? Karena di dalamnya banyak sekali catatan kaki, ya. Saya memperoleh ini kurang lebih tahun 2006, ya. Ya. Di mana saya waktu itu sedang mengikuti kursus KPKS angkatan pertama, ya. Di samping itu saya juga melengkapi dengan tafsir, ya, dan Embergard, ya. Terus kemudian ada dari Matthew Henry, ada Yerusalem dan Wycliffe, ya. Ditambah dengan ensiklopedi Perjanjian Baru, ya. Ini ada gambarnya saya tampilkan, ya. Terus dari Alkipedia dan beberapa sumber lain. Tetapi Bapak Ibu selama membuat materi ini saya ditemani oleh ini Bapak Ibu. Itu. Ini juga menu, ya. Jadi bukan hanya buku Bapak Ibu. Kalau buku aja lapar gitu, ya. Selalu ada kopi, ya, dan ada roti bakar. Kalau Bapak Ibu lihat itu roti bakarnya sengaja saya potong-potong, ya, dan saya panggang. Ini kalau Bapak Ibu mampir ke Bogor itu ada toko roti paling terkenal itu, ya. Namanya Bogor Permai, ya. Ya, itu rotinya dipotong dan dibakar. Wah, garing dan nikmat sekali disantap dengan kopi, ya. Jadi malam ini Bapak Ibu, ya, silakan, ya, silakan yang sudah siapkan kopi juga boleh diminum, ya Bapak Ibu, ya. Siapkan, ya, ada makanan kecil karena KKS ini kita adalah dewasa semua, ya. Ya, jadi jangan ada tekanan, ya, kita santai semua Bapak Ibu, ya. Yang mau minum silakan minum, yang mau makan camilan boleh silakan. Yang penting telinga tetap mendengar, ya, ya. Karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman. Ya, baik Bapak Ibu. Saya lanjut. Ya. Iya. Seperti yang diutarakan tadi, ya, mujizat yang menakjubkan, mencengangkan, ya. Ya, kalau kita lihat dari kata menakjubkan, mencengangkan ini sesuatu yang mempesona, membuat orang terkaget-kaget. Wah, artinya belum pernah ada. Ya, ya.
Jadi pengalaman manusia pada zaman itu belum pernah melihat yang model begini, ya. Di dalam silabus memang ada tiga, ya, yaitu dari Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Tetapi saya coba renung-renungkan, kalau tiga ini saya kupas semua, mungkin selesainya kita jam 12 malam, Bapak Ibu. Ya. Jadi cukup satu, ya, tetapi yang lain nanti saya akan singgung, ya. Tanpa mengurangi makna dan arti, ya. Itu ya. Saya akan ambil dari perikop kuasa atas pemuda di Nain, di mana Yesus membangkitkan seorang anak laki-laki, ya, yang hanya janda, ya. Dia punya orang tua cuma tunggal, janda. Kalau janda berarti suaminya sudah tidak ada. Baik, Bapak Ibu. Tidak berlama-lama lagi karena waktu kita itu tidak terlalu panjang. Ya. Tujuannya Bapak Ibu, tujuannya apa ya? Tujuan supaya kita tahu, ya Bapak Ibu, ya. Pertama itu memahami penyelamatan tentunya, ya, karena karya Tuhan itu selalu ingin menyelamatkan manusia lewat karya mujizat kebangkitan, ya. Saya ingin tambahkan kebangkitan di sini adalah kebangkitan yang mati hidup tetapi besok mati lagi. Ya, bukan kebangkitan badan, kebangkitan yang bangkit dan tidak bisa mati lagi, ya. Jadi perikop yang akan dibahas adalah kebangkitan pada saat itu orang mati dibangkitkan tetapi ya besok-besok mati lagi. Ya, gitu ya. Ada kebangkitan yang tidak mati lagi, itu kebangkitan badan pada paruh usia, ya. Oke. Yang berikut adalah silakan nanti Bapak Ibu simpulkan masing-masing apa sih pesannya bagi saya secara pribadi. Dan yang terakhir tentunya kita semakin mau mencintai kitab suci dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Ya. Pada saat saya membuat materi ini, saya coba mendalami dan menggali, saya mulai berbicara dan bertanya. Biasanya begitu Bapak Ibu ya, saya bertanya tentang mujizat kebangkitan ini, ya. Kira-kira dalam kitab suci itu ada berapa orang yang dibangkitkannya? Nah, ini. Ya kan? Pada saat saya mulai membahas ini, membaca, berbicara tentang mujizat kebangkitan, timbul pertanyaan dalam hati saya. Ya, ada berapa orang dalam Alkitab yang pernah dibangkitkan dari kematian? Apakah hanya, kalau kita lihat tadi ada 3 ayat, berarti ada 3 perikop, berarti apakah hanya 3 ini? Ya, tadi sebut ada Lazarus, ya, ada materi yang pertama adalah anak perempuan dari seorang kepala ibadat yaitu Yairus, dan yang saya akan bahas malam ini adalah seorang pemuda dari kota Nain. Ya. Apa hanya ini? Atau mungkin ada lagi? Ya, ya. Apakah hanya dalam perjanjian baru? Perjanjian lama ada atau tidak? Ini menjadi pertanyaan untuk kita gali lebih dalam lagi, ya. Kita mengenal sejauh mana pengetahuan kita tentang kitab suci. Dan akhirnya kita merefleksikannya menjadi rema di dalam iman. Baik, Bapak Ibu. Saya akan mencoba memulai dari Allah. Itu tentunya punya rencana, ya. Memberikan Yesus kepada kita. Jadi Allah mengaruniakan putranya yang tunggal kepada kita dengan tujuan supaya orang percaya selamat. Yesus punya karya. Karyanya apa? Yaitu kabar gembira bagi Bapak Ibu dan saya. Dengan mewartakan kerajaan Allah. Nah, ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, ya, di dalam Matius 4 ayat 23 dikatakan Yesus itu berkarya baik di dalam pewartaan kerajaan Allah dengan
sabda, tidak hanya sabda Bapak Ibu, tetapi juga karya, ya. Jadi sabda dan karya, ya. Kalau sabda, Yesus banyak mengajar, mewartakan, teaching, preaching, bisa dalam bentuk perumpamaan. Di mana kita menjadi pendengar Tuhan bercerita. Ya. Nah, di dalam karya ya, yaitu Yesus menyembuhkan, healing, yaitu mujizat. Bapak Ibu sudah dari sesi pertama ya. Ya, mujizat apa? Terhadap penyakit. Terhadap apa? Alam, ya. Banyak sampai dengan malam ini nih tentang orang mati dibangkitkan, ya. Akhirnya kita menyaksikan, betul kan? Saya melihat, ya, menyaksikan mujizat Tuhan. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, permasalahannya adalah kita bukan hanya diminta untuk menyaksikan, ya. Kalau kita sudah mendengar Tuhan bercerita, kita menyaksikan, tetapi kita diminta akhirnya mengalami mujizat. Ini yang terpenting, ya. Saya ingin coba bertanya, refleksi, ya. Nggak usah dijawab Bapak Ibu, ya. Mungkin bisa raise hand, angkat tangan, ya. Siapa yang ingin mengalami mujizat Tuhan? Angkat tangan. Ada beberapa orang. Wah, host bisa bantu, ya. Banyak, ya. Banyak, luar biasa. Cukup. Sekarang pertanyaannya. Mujizat apa yang ingin Anda rasakan atau alami? Saya bantu, ya. Kalau Anda ingin mengalami mujizat kesembuhan dari sakit, berarti ngalami sakit dulu. Betul atau betul? Iya dong. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami mujizat Tuhan, saya ingin mengalami kesembuhan dari penyakit. Ya, kalau nggak sakit dulu gimana bisa sembuh? Kan begitu. Ya. Ya, ternyata ini pertanyaan jebakan nih Pak Darmawan, ini menjebak terus. Iya. Kalau ingin mengalami mujizat kesuksesan, terpuruk dulu. Ya. Nah, kalau ingin mengalami mujizat kebangkitan, orang mati ya mati dulu lah. Ya. Intermezzo sedikit. Betul atau betul? Ya, betul. Ya. Artinya, Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan itu hanya semata-mata karena kuasa dari Allah. Betul kan? Dari sesi pertama nih, ya. Kita nggak bisa yang sakit tiba-tiba kita sembuhkan. Kemarin dengan sesi dokter, Pak Iskandar sebagai dokter sudah mengutarakan, ya. Ya, sembuh sih sembuh, minum obat, tetapi masih ada sisa, ya. Jadi Yesus itu punya kuasa kerajaan. Kuasa apa aja? Saya singkat, pedak, ya. Penyakit, kuasa atas dosa, kuasa atas alam, kuasa atas roh jahat. Nah, ya, setan. Besok dengan Ibu Titin, dan ini yang terakhir adalah kematian, ya, yang kita bahas malam ini. Ya, tentunya harus disertai iman dan perbuatan yang akhirnya Bapak Ibu bukan hanya kita mengalami mujizat terus kemudian euforia, tetapi kita menjadi pewarta kerajaan Allah. Kita mau bersaksi bagaimana Tuhan begitu baik dengan saya. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Pola berpikirnya Bapak Ibu. Baik, ya. Kita akan coba lihat cuplikan filmnya, ya, dari Injil Lukas ayat 11 sampai dengan 17. Ya. Satu lagi Bapak Ibu, cerita ini menjadi cerita yang khas, maka saya pilih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu cari di Injil lain nggak ada, hanya ada di Injil Lukas, ya, Injil Lukas. Ya.
Weep not. Young man, I say unto thee, arise. Mother? A great prophet is risen up among us. God hath visited his people. Iya, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitar. Iya, Bapak Ibu. Ini ada berapa ayat dari ayat 11 sampai dengan 17 ya, kurang lebih 8 ayat. Kita coba lihat lebih dekat dengan metode bertanya Bapak Ibu, meneliti teks. Ya, ada 5 ya, yaitu what, why, when, where, dan who. Ya, ya, kita coba Bapak Ibu melihat lebih dekat teks. Ya, ya, di mana terjadinya mujizat itu? Ya, di mana mujizat itu terjadi? Ya, jelas di dalam ayat pertama, ya, dikatakan Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Ya, ada yang bilang Naim, ya. Boleh juga lah ya. Ya. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong, ya. Jadi mujizat itu ada di suatu kota bernama Naim, ya, Naim. Ya. Ya. Terus kita lihat peta, Bapak Ibu. Kalau kita lihat peta, ini biasa peta yang sering kita buka, ya. Ada Danau Genesaret, ya, di mana Yesus selalu berkarya di pinggir danau, ya. Nah, di sini ada Kapernaum, ada Nain di bawah, ya. Ini Nain, ya. Nah, Nain ini kurang lebih jaraknya tidak jauh dari kota Kapernaum. Jadi kalau kita bicara Kapernaum, ini kota yang sering dikunjungi oleh Yesus. Jarak antara Kapernaum dan Nain ini kurang lebih 1 hari perjalanan, ya. Kalau Bapak Ibu lihat perikop sebelum pemuda dibangkitkan di kota Nain, itu ada perikop Yesus menyembuhkan seorang perwira, ya, yang baru saja kemarin oleh Pak John dibahas, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kalau 1 hari perjalanan Yesus dari Kapernaum kemarin dan hari ini datang ke kota Nain dan dia membuat mujizat, berarti sebetulnya Yesus menyembuhkan atau banyak membuat kebaikan. Setiap hari dia buat kebaikan. Di Kapernaum dia buat kebaikan, di Nain juga dia buat kebaikan, ya. Ah, ini gambaran bagaimana kita juga kalau bisa setiap hari berbuat kebaikan, ya. Baik. Ya, ya itu ya. Kristus memberi teladan untuk melakukan perbuatan baik setiap hari. Saya lanjut Bapak Ibu, ya. Mujizat itu terjadi di pintu gerbang sebuah kota kecil bernama Naim.
namanya kurang begitu terkenal Bapak Ibu, ya. Tadi dikatakan tidak jauh dari Kapernaum, ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi saksi peristiwa itu? Yang menjadi saksi peristiwa itu, ya. Ini ada di pintu gerbang kota, di mana janda ini yang sedih, ada orang membawa usungan, ya, di sini ya, 2 kelompok orang, ya, yang berpapasan di pintu gerbang kota. Siapa saja mereka yang berpapasan? Yang pertama adalah para murid dan orang banyak yang mengikuti Yesus, ya, dari sudut kanan, ya. Yang kedua tentunya adalah kelompok kerabat dan tetangga yang mengantar pemuda yang hendak dikubur. Bapak Ibu, kenapa ini jenazah dibawa dan melalui pintu gerbang kota? Karena biasanya tradisi saat itu untuk menguburkan mayat, mereka itu pergi dari kotanya. Jadi adanya di luar, jadi tidak di dalam kota, Bapak Ibu, ya. Jadi maka mereka mengusung, ya. Dan banyak handai tolan tetangga, ya, dari kerabat janda ini mengantar Bapak Ibu, ya. Tadi melalui film kita bisa lihat, ya, begitu mereka berpartisipasi, ya. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat setelah murid Yesus menjadi saksi peristiwa di kota itu, Bapak Ibu, ya, di kota Nain, ya, para murid juga mengalami satu peristiwa yang tidak kalah penting, yaitu di mana Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Ya, pada waktu itu mereka turun dari gunung. Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang mereka lihat. Dan ada pesan satu lagi. Pesannya itu ini. Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Ya. Namun mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Kalau kita melihat ayat ini dari Markus 9 ayat 9-10, saya berkesimpulan begini Bapak Ibu. Zaman itu masalah manusia bangkit dari kematian menjadi sesuatu yang jarang pernah dilihat. Sesuatu yang nggak pernah terjadi, ya. Maka mereka mempersoalkan, ya, karena nggak ngerti kok orang mati bisa bangkit, ya. Dan ini terbukti, ya. Pembicaraan 3 murid itu menunjukkan bahwa kebangkitan orang mati masih merupakan hal yang tidak dimengerti, ya. Nah, bahkan orang Saduki berpendapat tidak ada kebangkitan. Saya kutip dari Matius 22 ayat 23, ya. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu, ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Jadi mereka tidak percaya. Kalau Bapak Ibu mau telusuri lebih dalam dan gali lagi lebih jauh, bukan hanya pada zaman Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu buka Kisah Para Rasul, di mana Rasul Paulus ditahan, Paulus berbicara tentang kebangkitan. Maka ramai persidangan, ya, karena orang-orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan, ya. Jadi rupanya masalah orang mati bisa bangkit ini menjadi sesuatu yang saat itu dan mungkin juga sampai dengan hari ini menjadi sesuatu hal, ya. Ya, ada yang saya nggak percaya, Pak. Ya. Oke, ya. Nah, kita lihat bukti lebih jauh. Lazarus dibangkitkan, Bapak Ibu. Ya, saya tidak baca ceritanya, tetapi Bapak Ibu saya yakin pasti tahu ceritanya.
Ya, saat Lazarus dibangkitkan, ya dikatakan, maka setelah peristiwa di Betania, Yesus membangkitkan Lazarus yang telah dikubur 4 hari, banyak orang menjadi percaya. Ya, akhirnya orang datang kepada Yesus. Ya, ya. Namun Bapak Ibu, imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus. Pertanyaan yang gampang. Ya, kata orang Jakarta, maksudnya apa nih? Kok imam-imam mau membunuh Lazarus yang sudah mati bangkit? Supaya apa? Supaya menghilangkan jejak. Supaya apa? Mungkin ketenaran dia tidak diambil ya oleh para orang mengikuti Yesus ya. Ya, saya kutip ini ya ayatnya. Mari kita dengarkan Bapak Ibu ya. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Iya, kurang lebih itu Bapak Ibu ya. Mereka takut kehilangan pengikut. Ya. Apa motif para imam membunuh Lazarus? Sebuah pertanyaan yang bisa kita gali secara mendalam. Nanti silakan cari ya. Ya, saya penasaran nih. Oh, nanti malam atau besok menjadi catatan buka kitab suci, saya cari lagi ya, silakan. Nah, ini gunanya kita bersama-sama mendalami kitab suci ya. Nah, saya masuk kepada kesedihan janda dan belas kasih Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, jadi para pengusung ini dan orang mati diusung keluar, anak laki-laki jelas Bapak Ibu, yang meninggal anak laki-laki. Anak tunggal. Berarti bukan hanya laki-laki tapi tunggal. Ibunya yang sudah janda. Tadi saya katakan kalau janda berarti suaminya sudah mati ya. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ini mereka sangat berpartisipasi ya. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi jelaslah ada orang mati diusung keluar. Betul kan? Terus yang berikut, siapa yang mati? Yang mati itu anak laki-laki, ya anak tunggal ibunya yang sudah janda. Pertanyaannya, namanya siapa? Iya juga ya. Dari tadi namanya siapa ya? Apa namanya Riko? Bukan. Ya, apa namanya Pak Sugeng? Juga bukan. Ya, nggak ada namanya Bapak Ibu. Ya, saya cari-cari nggak ketemu namanya. Ya, saya juga cari janda itu namanya siapa ya? Janda, ya. Saya serius loh ngomongnya janda ya, jangan ada yang ketawa-tawa ini. Ya, tidak ada namanya Bapak Ibu. Ya, ya. Anak siapa? Ya anak janda, tetapi namanya tidak ada. Ya, siapa janda itu juga tidak ada. Ya, ya. Nah, saya ingin lebih dalam Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, hanya satu, bukan satu kata ya, dua suku kata ya. Jangan menangis. Jangan menangis. Biasanya dua persepsi nih ya. Kalau orang sedih dibilangin jangan menangis, gimana ya? Ya, biasanya kan menangis itu hal yang wajar ya. Karena Yesus ingin dia tidak menangis, ya. Coba kita lihat. Ya. Apakah Yesus mengenal janda itu? Kok tiba-tiba menghampiri janda itu dan berkata, jangan menangis. Apakah Yesus kenal janda itu? Dalam perikop tidak dilukiskan. Berarti Yesus tidak kenal janda itu sebelumnya. Dia hanya tahu pada saat bertemu di pintu gerbang kota Nain. Ya.
Apakah janda itu juga mohon kepada Yesus seperti anak kepala rumah ibadat Yairus, dia mencari Yesus dan sujud bilang, anakku sudah mati, engkau datang, letakkan tanganmu dan anakku akan sembuh. Itu permohonan. Tapi janda ini, apakah dia memohon? Saya cari-cari, nggak ada permohonannya. Ya, nanti kita bisa tarik kesimpulan nih Bapak Ibu ya. Ex mero motu. Jadi semata-mata karena sifatnya, yaitu huruf besar ya, sifat Yesus yang baik, ia merasa sedih melihat perempuan itu. Kejadian ini memang sungguh membangkitkan rasa iba, dan ia menyaksikannya dengan rasa kasihan. Apa yang dilihatnya itu amat menyentuh hatinya, sehingga ia pun berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, saya mengutip Bapak Ibu, saya bukan mengarang ya. Saya mengutip dari sumber Matthew Henry Commentary. Ya. Jadi ada sebuah buku tafsir dan saya baca, saya kutip ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat. Ya, ini yang disampaikan. Kalau kita lihat Lazarus Bapak Ibu, kalau kita lihat Lazarus dalam perikop Lazarus dibangkitkan, ketika Yesus melihat Maria menangis, maka masgullah hatinya, ia terharu, bayangkan. Jadi Yesus itu hatinya begitu lembut, begitu mudah tersentuh oleh orang yang sedang mengalami penderitaan, ya. Dan luar biasanya dari Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Ya, saya mungkin sepanjang baca itu Yesus menangis itu ada 2 momen ya. Mungkin pada waktu di Taman Getsemani ya, dan di sini maka menangislah Yesus. Berarti begitu ia mencintai. Ya, ini gambaran ya. Lihat betapa kasihnya kepadanya. Ini jelas dilukiskan dalam ayat 36. Jadi jelas, janda itu tidak memohon dan hanya semata-mata karena sifat Yesus yang penuh kasih. Ya. Grace is free. Ya, anugerah itu gratis Bapak Ibu. Tetapi tidak murahan. Maksudnya apa? Ya. Jadi dasar Yesus melakukan karena belas kasih, mujizat itu benar-benar dari belas kasih Yesus yang begitu besar. Itu yang kita sebut anugerah, ya. Kita diingatkan bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Betul Bapak Ibu ya. Hidup ini kita anugerah, pemberian cuma-cuma dari Allah, ya. Ada rahmat Allah yang bekerja dalam Roh Kudus, daya kekuatan Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Anugerah itu berasal dari kebaikan hati Allah. Kita disadarkan bahwa anugerah itu gratis tetapi tidak murahan. Maksudnya apa ini? Meskipun rahmat itu gratis dari Allah, tetapi perlu peran kita sebagai manusia untuk melihat sebagai sesuatu yang berarti. Ya. Maksudnya begini. Perlu kesadaran manusia untuk menghargai anugerah itu. Perlu perjuangan manusia untuk mempertahankan pemberian Allah itu sebagai sebuah anugerah. Ya. Manusia perlu hidup dalam kasih, melakukan kasih seperti Yesus teladani, bukan kasih pura-pura atau setengah-setengah, tetapi kasih yang tulus, yang berasal dari kedalaman hati yang bersih. Hanya dengan melakukan kasih yang tulus, mendasari segala tindakannya dalam kasih, seorang baru bisa disebut murid Yesus. Saya ingat akan satu ayat dari perikop Yohanes, aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu digarisbawahi jikalau kamu saling mengasihi. Ini sebuah pesan bagi kita, Bapak Ibu. Jadi, grace is free, but not is cheap. Jadi bukan murahan. Kita harus menghargai anugerah Allah itu. Begitu banyak kita
sampai dengan hari ini, pandemi sudah sekian lama, tetapi kita masih diberi kehidupan oleh Allah. Banyak teman dan saudara kita sudah berpulang. Ya, maksudnya apa? Anugerah itu mari kita manfaatkan tanpa sia-sia. Pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Nah, kesedihan ibu itu tidak dapat dibayangkan karena yang meninggal tadi anak satu-satunya. Tempat ia menyandarkan diri sebagai seorang janda. Bayangkan, hanya janda punya harapan kepada anak laki-laki. Bangsa Yahudi demikian, ya. Ya. Nah, seperti Nabi Zakaria dalam pasal 12 ayat 10b, kesedihan janda itu seperti dilukiskan Nabi Zakaria. Seperti orang meratapi anak tunggal dan menangisi dengan pedih, seperti orang menangisi anak sulung. Ya. Ya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Nasib seorang janda di timur itu menyedihkan. Janda, ya. Sebab dia tidak mudah memperoleh pekerjaan yang menguntungkan. Sehingga ia sangat bergantung pada keluarga laki-laki yang paling dekat, yaitu ya tadi anak satu-satunya. Ini saya kutip dari Wycliffe, Bapak Ibu, ya. Nah, bangsa Israel sangat paternalistik, maka janda tersebut kehilangan kehormatan. Ya, suaminya sudah mati. Ya, kehilangan harga dari sebuah keluarga. Dan yang ketiga, kehilangan pasangan hidup. Ya. Bisa dibayangkan, istilahnya adalah sudah jatuh ketiban tangga. Itu ya. Ya. Nah, maka status sosial seorang janda yang tidak punya anak laki-laki, perhatikan. Ya, status sosial seorang janda yang tidak punya anak laki-laki sangat rendah derajatnya. Pertanyaan saya, tokoh besar dalam kitab suci, seorang janda yang anaknya mati, siapa kira-kira? Tokoh besar dalam kitab suci. Ya. Saya juga kaget ya. 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 Siapa tokohnya? Sadar tidak sadar gambar saya ini menyadarkan Bapak Ibu. Betul atau betul? Bunda Maria. Janda? Iya, ditinggal suaminya Yosef. Anak tunggalnya siapa? Yesus. Mati disalib. Ada kesamaan nggak kurang lebih? Ada. Ya, maka ingat saat Yesus disalib, Yesus menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya supaya jangan sendirian seperti tadi. Ya, begitu pula ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu. Ya, jadi kisah janda di kota Nain ini bisa menghantar kita bagaimana Bunda Maria juga begitu mengalami kesedihan. Dan bagaimana Bunda Maria juga direndahkan sebagai seorang wanita. Ya, 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 Yohanes 19:26-27. Baik Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu ya, ini berhubungan masih dengan janda ya. Ya, Rasul Paulus menulis kriteria janda yang perlu dikasihi ya. Jadi rupanya saya balik-balik kitab suci itu ada ya. Kriteria janda yang perlu dikasihi. Berarti ada janda yang tidak perlu dikasihi ya Bapak Ibu ya. Hormatilah janda yang benar-benar janda. Nah, maksudnya apa? Silakan tafsirkan sendiri ya. Yang janda benar-benar janda ya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapan kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Ya.
dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki, dan seiman menolong orang, ya, dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Ya, jadi begitu perhatiannya saat itu sampai ada dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius ditulis, hormatilah janda yang benar-benar janda. Ya, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita masuk kepada tindakan Yesus ya. Nah, sambil menghampiri usungan, ia menyentuhnya. Ya, saya garis bawah itu, menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti. Pertanyaan, boleh nggak menyentuh mayat pada zaman Yesus? Nggak boleh. Ya, nah, maka ini menjadi sebuah masalah. Ya, ya. Dalam tradisi Yahudi, menyentuh mayat melanggar hukum, bukan hanya melanggar hukum, berdosa, Bapak Ibu. Berdosa. Ya. Itu, ya. Ya. Kalau kita mau bicara lebih dalam, mudah-mudahan waktu saya masih cukup, Bapak Ibu. Ada 3 hukum dalam perjanjian lama, ya. Hukum moral, ya, hukum yang menjadi bagian kodrat manusia, contoh 10 perintah Allah. Hukum seremonial merupakan ekspresi untuk memisahkan sesuatu yang sakral dengan duniawi. Misalnya persembahan, kesakralan, penyucian, makanan, pakaian, dan itu semua diatur. Dan yang ketiga adalah hukum yudisial, hukum sanksi. Kalau ini hukumannya cambuk, kalau ini hukumannya ini, ya. Bagaimana memberi persepuluhan dan sebagainya. Mereka itu semua diatur, Bapak Ibu, ya. Ada 613 ya yang terdiri dari hukum dan perintah. Ini kalau dibagi ada 248 dan ada 365 perintah. Begitu berat. Maka Yesus bilang, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, bagaimana orang bangsa Yahudi ya, agama di sana masih pegang ini, dan saya rasa mungkin masih sampai sekarang ya Romo Alfon ya, hukum itu mereka pakai segala macam alat untuk mengingatkan ya. Baik Bapak Ibu, ya saya akan singkat sedikit ya. Ini bilangan orang yang kena mayat itu najis, harus disucikan 7 hari lamanya ya. Inilah hukumnya ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Setiap orang yang masuk ke kemah ya najis 7 hari ya. Ya. Jadi harus disucikan ya. Karena orang yang mati terbunuh juga ya, saya singkat. Ya, menurut kamus Alkitab apa najis haram artinya makanan haram bisa, beberapa perbuatan terlarang yang menajiskan orang Israel sehingga mereka tidak boleh lagi mengikuti ibadah. Jadi orang yang najis dilarang beribadah ya kalau tidak diadakan upacara korban pentahiran dahulu. Jadi yang najis itu harus ada ritualnya untuk pentahirannya, Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Maka orang yang najis perlu penghapusan dosa. Kan berdosa Bapak Ibu. Kalau berdosa itu harus ada korban. Ya, dalam bilangan 6:11 ya. Maka haruslah imam mengelola seorang menjadi korban seekor menjadi korban penghapus dosa dan lain menjadi korban bakaran dan mengadakan perdamaian bagi dia oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ya. Saya singkat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini sebetulnya bisa baca ya. Ya, orang najis tidak menghapus dosa, harus dilenyapkan. Waduh, saya baca ini Bapak Ibu, berat loh ya. Orang yang najis tidak menghapus dosa, harus dilenyapkan. Baca nanti dari bilangan 19, 11 sampai 13 ya. Ya. Di sini jelas ya. Dan orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Ya.
Panjang ayatnya nanti silakan Bapak Ibu baca. Ya. Jadi orang yang najis tidak menghapus dosa harus dilenyapkan. Ya. Bilangan 19, 11 sampai dengan 13. Ya. Oke. Nah, Yesus itu melanggar hukum seremonial, tetapi demi melakukan hukum moral yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Ya, ada hukum moral. Ya, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Yang kedua, itulah hukum terutama yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama. Artinya tidak ada perbedaan. Yang ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sesama kita itu yang apa, Bapak Ibu? KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ya, ini. Ya. Nah, sedangkan para pengusung berhenti dan berkata, ya. Nah, ini kita masuk pada perintah iman, ya. Ya, perintah iman. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ini adalah sebuah perintah iman. Coba kita saksikan cuplikannya sedikit saja, Bapak Ibu, ya. Young man, I say unto thee, arise. Ya. Iya. Nah, ada kata-kata ia menyerahkan kepada ibunya. Ya, ini mengingatkan ada kisah dalam Perjanjian Lama tindakan seorang Nabi Elia. Waktu itu bertemu dengan seorang janda di Sarfat, Bapak Ibu, ya. Nah, perikop ini mempunyai kesamaan dengan Elia dan janda di Sarfat. Saya cepat Bapak Ibu membandingkan antara 1 Raja Darja dengan Lukas, ya. Bapak Ibu bisa lihat. Pintu gerbang kota, ya, pintu gerbang kota. Seorang janda. Anak si janda mati, ini juga mati anak si janda, laki-laki sama. Elia berseru, maka di sini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ada 8 yang mempunyai kesamaan, yaitu Elia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali, ya, nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ya, Elia memberikan kepada ibunya. Ya, perempuan itu berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dan di dalam Injil Lukas, ia menyentuh usungan dan berkata, ya, kalau ini menyentuh loh, Perjanjian Lama ya mengujurkan badannya di atas anak itu. Jangankan menyentuh, ini udah tempel-tempelan nih, ya. Muka beradu dengan muka, hidung beradu dengan hidung, mulut beradu dengan mulut, ya. Hai anak muda, aku berkata, bangkitlah. Ya, anak itu pun duduk dan berkata. Yesus menyerahkan kepada ibunya. Ada kemiripan, Bapak Ibu. Ya, ya, tambah satu lagi berarti dalam Perjanjian Lama ada anak seorang janda di Sarfat. Nama jandanya juga kita tidak tahu, nama anaknya juga kita tidak tahu. Berarti sudah ada 4 orang yang dibangkitkan, ya. Respon orang banyak apa? Ketakutan, memuliakan Allah. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, Allah melawat umatnya. Ya. Kesannya wanita ini atau janda ini tidak punya iman.
Tetapi beberapa tafsir, iman itu tidak disebutkan dahulu, seperti perwira Kapernaum, ya. Ya. Tetapi tindakan orang itu menggambarkan iman dalam bentuk pujian kepada Allah. Apa? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah melawat umatnya. Ini yang luar biasa, ya. Jadi bisa demikian, Bapak Ibu, ya. Mengapa mereka takut? Ya, bisa jadi orang mati hidup, ya. Kalau saya juga menghadapi ada orang udah mati terus tiba-tiba hidup lagi, takut juga, ya. Ya, tetapi bukan itu, ya. Kejadian di dalam perikop lain yaitu begini. Waktu Zakaria bisu, ya, setelah lidahnya terlepas, maka ketakutanlah semua orang. Nah, ya. Ya. Dan dalam perikop orang lumpuh disembuhkan, ya, dalam Matius 9 ayat 8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut. Takut ini artinya ketakutan yang terjadi bukan menggambarkan emosi kengerian manusia, tetapi kekaguman terhadap hadirat yang Maha Kudus, ya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, kabar ini didengar oleh Yohanes, Bapak Ibu, ya, segala peristiwa itu. Maka Yohanes memanggil 2 orang muridnya, menyuruh bertemu Yesus. Tanya, engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain? Dan Yesus menjawab, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tair, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Maka berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Apa pesannya? Ya, kita sudah sampai di penghujung, Bapak Ibu. Yang ingin disampaikan Lukas. Seorang nabi besar telah muncul. Yesus nabi yang lebih besar dari Nabi Elia, nabi-nabi lain, bahkan ia adalah Sang Mesias yang penuh belas kasih bagi kaum tersisih. Menghidupkan kembali anak laki-laki, seorang janda. Ya. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu berefleksi. Ya. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita masuk dalam suasana doa. Tuhan Yesus, melalui sesi ini kami semua disadarkan. Siapapun bisa mengalami dan merasakan situasi padang gurun yang menimbulkan kesesakan dengan segala aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, karir, sekolah, maupun panggilan Tuhan. Tetapi di saat kami boleh mengalami itu, Engkau justru memurnikan kami, memberikan tawaran anugerah kehidupan perlindungan, dan membuktikan penyertaan-Mu lewat mujizat-Mu yang menakjubkan. Terkadang kami buta dan tidak merasakan hal itu. Bahkan hati kami tertutup akan tawaran. Berikan kami mata hati yang dapat melihat dan mendengar. Seperti sapaan-Mu kepada janda di kota Nain. Jangan sapaan-Mu yang lembut ternyata mendatangkan anugerah yang memberikan kekuatan sehingga kami tetap dapat terus berjalan melewati padang gurun. Karena Engkau tidak menghendaki kami berhenti dan menjadi sasaran kekejaman padang gurun yang panas terik dan tak jelas.
kasih yang penuh menemani kami sampai akhirnya kami menemukan sumber air tanah yang Engkau berkati. Terima kasih Yesus atas kebersamaan ini yang meneguhkan dan menguatkan. Dan kami yakin ada rencana-Mu dalam setiap ibadah kami. Maka kami serahkan seluruh keberadaan para peserta di dalam tangan dan kasih. Semoga Kau ubahkan kehidupan kami dapat selalu memuliakan dan memuji Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada moderator. Tuhan memberkati. Saya stop stage-nya. Baik, terima kasih banyak Pak Darmawan. Untuk Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung melalui kolom chat. Tadi juga yang sudah dibawakan oleh dan diajarkan oleh Pak Darmawan, bagus-bagus banget. Tadi ada hal yang menjadi sorotan bagi saya, yang menjadi highlight, yaitu ketika bahwa Yesus itu menggerakkan dan menolong janda dan anak yang telah mati murni karena belas kasihnya. Maka kita juga yang ingin menjadi murid-muridnya harus selalu melakukan kasih. Itu mengena banget sih buat saya yang anak muda di sini, mungkin juga buat para om-om dan tante-tante, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dan kita langsung masuk saja, atau ada selingan share screen? Untuk lagu boleh dari hostnya. Kasih
Baik Bapak Ibu semua, karena tadi kita sudah mendengarkan lagu Selingan, maka sekarang kita sudah bisa mulai sesi tanya jawabnya. Boleh dari host untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih. Dan nanti bisa langsung dijawab atau mungkin Bapak Ibu juga ada yang ingin membantu menjawab. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan dari Ibu Saida Lingga. Mengapa atau bagaimana kabar tentang mukjizat pemuda Nain ini tersiar di Yudea, padahal peristiwanya di Nain atau di Galilea? Mengapa atau bagaimana kabar tentang mukjizat pemuda Nain ini tersiar di Yudea? Oke, ini sepertinya ada pengulangan ya di sini Bapak Ibu. Boleh untuk Bapak Darmawan? Ya, makasih Pak Riko, langsung saja ya. Ya. Ya, makasih Ibu ya, Ibu Saida Lingga ya. Ya. Saya merasa kalau ada sesuatu peristiwa yang mencengangkan, menakjubkan dan peristiwanya adalah jarang terjadi, ya. Kalau di Bogor terjadi atau di Depok terjadi, mungkin Surabaya juga tahu ya. Ya, artinya menjadi buah bibir, buah tutur. Jadi cerita dari orang ke orang dan sebagainya ya. Jadi itu yang terjadi ya. Saya pikir ini sesuatu hal yang wajar ya. Ya. Bukan sesuatu yang aneh ya. Itu mungkin jawaban dari saya secara singkat. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Ya mungkin ya kalau misalnya kita melihat realitas sekarang juga Bapak Ibu bahwa mudah sekali sebuah informasi atau bahkan jika hal yang sangat spesial itu mukjizat itu akan tersiarkan kemana-mana melalui perkataan dari kita yang saling bercerita juga akan informasi dari mukjizat ini atau firman-firman juga. Sekarang bisa langsung dilanjutkan pertanyaan kedua. Oke, ini dari Ibu Ani. Akan saya bacakan dahulu. Apa maksud dari Lukas bab 11 ayat 16 yang isinya, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Sementara dikatakan bahwa Yesus mengajak mereka pergi mendatangi Lazarus untuk dibangkitkan. Boleh pencerahannya dari Bapak Darmawan? Ya, saya coba persilakan dari teman-teman yang mau menjawab ya, karena ini perikop yang bukan saya bahas malam ini, tetapi bagi teman-teman yang mau mencoba membantu, silakan ya, atau mungkin dari Romo ya. Ya, ini memang adalah perikop di mana Lazarus dibangkitkan. Ya begitu Ibu Ani ya. Ya mungkin Ibu Ani ingin bertanya ini maksudnya si Thomas ini apa ya? Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya, sejawaban singkat saya mungkin Thomas waktu itu tidak memahami apa yang diucapkan oleh Yesus yang sebetulnya adalah Lazarus itu sudah mati dan ingin dibangkitkan. Jadi ada sebuah kesalahpahaman sebetulnya. Ya, mungkin dari teman-teman lain kalau mau membantu silakan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Darmawan. Ya untuk Bapak Ibu semua yang ingin juga membantu menambahkan jawaban, boleh nanti langsung saja sehabis Pak Darmawan, boleh langsung. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Antonius Johan. Apakah najis dan dosa itu sama? Dipersilakan, Pak Darmawan. Iya. Tadi dikatakan ya, Pak Antonius Johan, ya ini terima kasih, ini pertanyaannya cukup tajam ya. Najis dan dosa itu sama ya. Sebenarnya kalau dari kita najis, kata najis itu kan dalam pengertian bangsa Yahudi yaitu seseorang menyentuh mayat. Ya. Jadi kalau menyentuh mayat
itu kita najis. Tidak boleh ikut ibadah, harus disucikan. Dan itu berdosa. Itu dalam ajaran Yahudi, dalam hukum Taurat. Ya, tadi dalam kitab Bilangan. Ya. Tetapi kalau dosa, ya kalau pengertian dalam perjanjian baru, kalau sekarang ini pasti jelas beda. Ya, ya. Dari kacamata kita sebagai orang Katolik ya beda. Ya, apakah najis dan dosa itu sama? Ya tidak sama, ya kan? Ya. Kalau dosa itu bagi pengertian kita saat ini yang telah mengenal terang iman, ya, ajaran Yesus, yaitu dosa ya berbeda dengan najis, ya kan? Ya. Kalau menurut pendapat saya demikian, ya. Mungkin ada teman atau Romo yang mau membantu, silakan lebih mempertajam lagi, ya. Kalau zaman sekarang ini, kalau misalnya saya tanya Pak Riko ya, atau Pak Yopi nih, kalau sekarang ini kita itu najis itu yang kayak gimana ya? Kan sering di anak muda tuh bilang, ih najis lu, gitu kan. Itu hal-hal apa ya? Ya. Pengertian saat ini loh ya, pengertian bukan pengertian zaman dulu. Kalau zaman dulu pasti itu najis itu menyentuh mayat, ya itu najis, tidak boleh ikut ibadah, ya. Ya. Kalau yang sekarang ini najis itu kira-kira hal apa ya? Yang sederhana lah, nggak usah yang rumit-rumit, gitu. Pak Riko tahu, Pak Yopi? Iya, mungkin dari aku ya. Iya. Salah nggak apa-apa kok. Kalau dari aku yang bisa dibilang anak muda nih di sini, melihat diksi najis itu adalah sesuatu yang jorok gitu, jorok, nggak bersih, kotor, dan ya itulah hal-hal yang ibaratnya bisa bikin diri kita tuh jadi geleh apa gimana gitulah. Kalau misalnya anak-anak muda sekarang kan biasanya kayak gitu. Sedangkan ya kalau misalnya dosa ya lah, kalau aku pribadi ya menganggap dosa itu udah ada semacam standar-standar dari Alkitab yang apabila kita melanggar hal itu, ya itulah dosa. Tapi maksudnya udah ada standar-standar tertentu yang sudah diterapkan dan juga norma serta hati nurani sih. Ya, kayak gitu. Setuju Pak Riko. Iya. Mungkin Jadi dari Pak Riko juga sama ya. Jadi Ya. najis dan dosa itu tidak sama ya dalam pengertian keimanan Katolik yang saat ini. Begitu Pak Antonius Johan. Mudah-mudahan terjawab ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang juga ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan ini, boleh dipersilahkan. Ya, kita diskusi saja malam ini, silakan ya. Mungkin bisa ada pencerahan dari Romo. Ya, mungkin sebentar ya. Ya, Romo Alfon, ya. Ada Romo Alfon. Sehat selalu ya Romo ya. Ya. Tuhan. Romo. Dalam perjanjian baru tidak ada najis lagi. Iya. Jadi najis dalam arti dosa atau yang dilarang oleh kitab suci tidak ada lagi sudah. Jadi najis dalam gereja Katolik itu jarang dipakai. Najis berarti kata-kata biasa saja yang berarti geleh tadi itu ya, yang berarti kotor berarti itu. Betul. Khususnya yang disebutkan perjanjian lama yang disebut sama Pak Darmawan tadi. Jadi najis untuk sekali lagi tadi yang bicarakan najis dan dosa itu dalam perjanjian lama ya. Dalam perjanjian baru tidak ada lagi. Kita nggak kenal najis dalam arti dosa, nggak ada. Jadi itu. Jadi lalu ke apa lagi tadi najis. Ya, saya kira itu aja. Nanti terlalu panjang. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih banyak Romo. Boleh dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Ya. Oke. Akan saya bacakan lagi. Pada peristiwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain, segera Yesus meninggalkan kota tersebut tanpa ada ucapan terima kasih dari janda atau anak muda tersebut atau orang-orang yang di sana. Mengapa Yesus meninggalkan kota tersebut dengan terburu-buru? Apa maksud Yesus melakukan hal itu? Seolah berbuat,
tanpa meninggalkan pesan. Mohon pencerahannya. Ini dari Ade Artanti. Ya, Dipersilakan. ya. Namanya Ade ya, bukan adik ya. Mungkin ibu kali ya. Ibu Artanti. Ya, selamat malam, Bu. Bu, itu mungkin yang Ibu lihat itu kan sebuah cuplikan film exegete dari seorang sutradara yang membuat tadi untuk lebih mudahnya supaya menarik ya. Tetapi Bu, yang pasti biasanya Yesus apabila sudah membuat suatu mujizat, Yesus berpesan, ya, jangan ini disampaikan atau diutarakan gitu ya. Kepada orang lumpuh yang sembuh, ya juga sama ya. Pesannya cuma satu, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Tapi nggak usah disebar-sebarkan begitu, ya, gitu. Sebetulnya di dalam perikop Lukas 7:11-17 tidak disampaikan si Yesus langsung meninggalkan kota. Tetapi yang jelas adalah peristiwa itu akhirnya tersebar sampai ke Yudea. Artinya menjadi buah tutur bibir. Ya, jadi satu keluarga bicara dengan keluarga lain. Kamu lihat nggak kemarin ada sebuah peristiwa itu terus akhirnya menjadi cerita yang tersebar. Ya, maka sampai juga yang pasti kalau kita sudah baca peristiwa itu masuk kepada peristiwa di mana Yohanes bertanya, karena Yohanes kondisinya waktu itu ada di penjara loh. Nah, Yohanes pun sampai mendengar bahwa ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, maka dikirimlah 2 murid. Nah, ini sebuah penegasan. Dari jawaban itu, maka Yesus menanyakan bahwa ia adalah sampaikan kepada Yohanes ya bahwa orang buta melihat ya dan sampai terakhir orang mati dibangkitkan. Iya. Jadi jelas Yesus adalah Mesias utusan Allah. Itu yang pasti ya Bu Artanti. Ya, jawaban saya begitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Darmawan. Terima kasih Pak Darmawan. Ya, makasih Bu. Apakah ada yang juga ingin menambahkan? Tadi sudah ada jawaban dari Pak Darmawan. Apakah ada yang ingin menambahkan juga? Dipersilakan. Atau dari Romo sekali lagi ingin menambahkan juga? Ya, Romo. Bagaimana? Apakah ada yang menambahkan? Dibuka dulu mau mic-nya mau. Ya. Sorry, maaf saya ngomong. Kalau kita membaca cerita dalam Injil khususnya ya, kita tidak usah tanya-tanya detail. Pakai baju apa Ibu tadi ya? Pakai ini, kenapa kok enggak begini? Kenapa enggak begitu? Nah, itu kita tidak bertemu dengan Yesus. Kita membaca Injil supaya kita bertemu dengan Yesus Kristus. Kalau membaca Injil hanya dikritik kanan kiri, ya itu tidak ada gunanya. Tidak ada guna. Enggak usah baca aja kalau gitu. Jadi mengapa Yesus tidak begini, mengapa Yesus tidak begitu? Ya, kalau itu yang ditanyakan, kita tidak akan ketemu. Ya, pesan saya gitu saja sih. Kalau kita membaca kitab suci, saya mau bertemu dengan Yesus Kristus. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan langsung malah menjadi panas hati dan seterusnya, itu tidak usah. Itu aja. Jadi nggak usah ditanyakan kenapa dari mana kok mereka lalu tahu kemana-mana. Ya. Zaman sekarang aja seringkali saya juga kalau tadi menyebut orang Yudea kok tahu dari mana dapatnya. Saya juga sering, apalagi zaman sekarang sudah ada internet ini, sudah 1 detik aja sudah sampai kemana. Saya juga sering heran. Dulu sebelum ada internet juga sering heran. Kok orang kok pada tahu sih? Apa di server Telkom ada nggak dia pasang perangkat Indihome atau WiFi di sana? Ya. Biar saya bisa masuk. Jadi orang cerita itu bisa menjalar cepat sekali. Walaupun tidak ada telepon, tidak ada internet, tidak ada apa-apa. Dari mulut ke mulut itu nggak tahu pakai. Itu saja. Jadi tidak usah heran. Good. Itu saja. Terlalu banyak omongan saya. Terima kasih Romo, luar biasa Romo. Ya, saya lebih setuju ya. Artinya saat kita mendalami
lebih baik kepada bukan Kristus historis ya, mengapa, terus kenapa, dan sebagainya, tetapi menemukan tadi yang sampaikan oleh Romo, setelah saya membaca, apa ya yang saya bisa tangkap dari apa yang dilakukan Yesus, dan bagaimana saya harus juga menindaklanjuti perbuatan saya, dan akhirnya iman saya dapat bertumbuh gitu ya. Karena kalau pertanyaan historis kritis itu, wah, nggak ada habisnya itu, ya. Kapan terjadinya? Siapa yang tahu ini? Ya, akhirnya hanya pengetahuan di kepala saja yang kita dapatkan, tetapi imannya tidak bertumbuh. Terima kasih banyak, Romo. Ya, ya. Baik, terima kasih banyak Romo dan Pak Darmawan tadi. Ya. Bapak Ibu semua, karena waktu kita juga sudah mepet, jadi kita akan membahas satu pertanyaan lagi aja ya. Boleh dilanjutkan? Oke, ini dari Bapak Simon. Mengapa Injil-Injil lain tidak ada mengisahkan mukjizat ini, di mana mukjizat ini membangkitkan orang mati adalah salah satu mukjizat yang sangat besar pada waktu itu, dibandingkan mukjizat lainnya seperti penyembuhan orang sakit dan lain-lain. Ya. Baik. Makasih Pak Simon ya. Saat saya belajar KPKS waktu itu masih 3 tahun ya, bukan 2 tahun ya. 3 tahun. Ya, jadi Matius, Lukas, dan Markus itu kan Injil sinoptik. Ya, sin itu melihat. Ya, optik itu satu pandangan ya. Sin sama, jadi ada pandangan yang sama. Tetapi ya kalau ditanya ya, Lukas itu mengambil juga beberapa cerita dari Markus karena yang tertua adalah Markus. Tetapi ada yang ciri khas Lukas. Nah, itu yang Bapak tanyakan, ini menjadi sebuah ciri khas Lukas. Saya tidak bisa jawab mengapa ya ini kok di sini ada dan di sana enggak ada. Itu menjadi sebuah ciri Lukas. Saya bertanya juga begini ya. Misalnya kisah tentang perkawinan di Kana. Ya, nggak ada di tempat lain, hanya ada di Injil Yohanes. Ya kan? Jadi, tetapi ada juga yang ceritanya sama. Nah, ini menyangkut kesamaan. Jadi ada di Lukas, ada di Markus, ada di Matius. Nah, ya, maka ketiga Injil ini disebut Injil sinoptik, ya. Itu Pak Simon ya. Jadi memang menjadi ciri khas dari Injil Lukas, ya, menjadi ciri khas. Ya, kalau Bapak juga Ibu membaca tentang peristiwa pertemuan Yesus dengan Nikodemus, cari-cari di Injil Matius, Markus, dan Lukas nggak ada, adanya hanya di Yohanes. Kalau ditanya mengapa, ya hanya menjadi ciri Yohanes. Gitu. Ya nggak ada lain. Ya, tetapi ini adalah keempat Injil ini akhirnya saling melengkapi ya apa yang dilakukan Yesus pada saat itu ya, apa yang dibuat oleh Yesus dalam mengajar, mewartakan dan melakukan gitu ya. Itu Pak Simon ya. Terima kasih. Oke, baik Pak Darmawan. Apakah ada yang ingin menambahkan juga perihal pertanyaan yang tadi? Yang mungkin juga tahu sedikit-sedikit, boleh untuk disampaikan, tidak apa-apa. Atau dari Romo juga ingin menambahkan juga? Saya kira tidak usah lah, terlalu panjang nih kalau saya ngomong lagi. Romo. Baik Romo. Terlalu panjang, bisa kuliah nanti. Kalau mau pendek begini ya, jadi Injil itu kesaksian mengenai Yesus Kristus. Dan terjadi di banyak tempat, misalnya kalangan Lukas itu berbeda dengan kalangan dari Markus, beda dengan kalangan dari Matius, dan kan Injil itu baru ditulis sekitar 30 tahun setelah Yesus. Ya. Sehingga bukan sama semua. Jadi
Dan berita tentang Yesus Kristus berkembang di setiap tempat. Dan ada tempat yang pertama, yang lain, yang orang-orang miskin, orang-orang yang sederhana, itu ceritanya berbeda dengan yang lainnya. Mengapa? Yang diingat itu yang ditulis oleh misalnya oleh Lukas atau oleh Matius. Sehingga itu Injil itu bukan suatu dikte dari atas atau dari siapa saja, bukan. Tapi sesuatu yang sudah hidup di dalam umat, lalu ditulis oleh Lukas, Matius, Markus. Lalu yang ini komputer saya ngomong. Lalu yang permulaan adalah Markus, itu yang paling tua. Kesaksiannya begitu. Jadi setiap penginjil itu menulis kesaksian yang hidup di kalangan umat yang dia kenal di situ. Sehingga ada perbedaan-perbedaan. Sebab yang paling penting bukan mengenai detail-detail apakah Yesus tengok ke kanan atau tengok ke kiri, tapi cerita itu mau memperkenalkan siapakah itu Yesus Kristus, apa yang dibuatnya. Gitu. Sehingga bahwa di tempat lain tidak ada, itu tidak apa-apa juga. Hanya Lukas memang lebih teliti karena agak terakhir dia menulisnya. Kalau dalam introduksi dalam Injil dan dalam kisah Rasul kan dia tulis setelah menyelidiki segala sesuatu dan membandingkan kanan kiri, maka saya menyimpulkan inilah yang saya tulis. Itu ditulis kepada siapa tuh? Lupa saya namanya. Ya gitu, jadi tidak apa. Itu singkat saja. Nanti kalau ngomong panjang lagi. Ya, makasih Romo. Terima kasih banyak Romo. Oke, Bapak Ibu semua, karena sekarang sudah pukul 9 juga. Habis ini akan ada closing statement dari Bapak Darmawan selaku pengajar pada sesi malam hari ini. Dan habis itu nanti akan ada games sedikit, nggak lama kok, quizzes seperti minggu lalu, di mana nanti akan saya jelaskan lebih lanjut deh. Oke. Baik, untuk closing statement dari Pak Darmawan dipersilahkan. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tema kita kan tema besarnya tentang mujizat, ya. Mujizat adalah sesuatu hal yang bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Nah, jangan Bapak Ibu melihat mujizat itu sebagai sesuatu yang spektakuler. Ya. Statement saya begini. Seorang yang bisa bertahan di dalam penderitaan karena perbuatan baiknya itu mujizat, Bapak Ibu. Ya, saya ulangi ya. Jadi mujizat itu bisa juga terjadi, ya. Dia bertahan di dalam penderitaan, ya, karena dia banyak berbuat kebaikan. Jadi dia punya kekuatan. Nah, kekuatan itu adalah mujizat. Jadi bukan mujizat itu, misalnya contoh ya, waduh, saya sakit sembuh, jelas. Yang mati dibangkitkan, ya. Angin ribut reda, ya jelas, kan spektakuler. Tetapi yang sederhana pun itu adalah mujizat, ya. Bisa bernafas setiap hari tanpa harus beli oksigen, itu juga mujizat, ya, anugerah Allah untuk kita, ya. Maka selama masih diberi nafas kehidupan, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, ya, karena saat-saat ini adalah saat-saat yang jahat. Sebentar teman kita ada, sebentar bisa tidak ada, ya. Tadi siang saya bicara sama teman saya, seorang dokter, dia belajar di Jerman, stem cell, ya. Dia bilang ini sekarang sudah masuk lagi seri berikut, ya. Virusnya MU, kayak nama pemain sepak bola klubnya. Ya artinya sampai kapan, ya kita tidak tahu. Tetapi saya tanya, dulu pernah ada nggak seperti ini? Ada katanya, ya, SARS. Akhirnya gimana?
ya akhirnya tubuh kita terbiasa dengan virus itu dan akhirnya bisa menyesuaikan diri itu. Ya, ya puji Tuhan ya. Banyak seperti hal-hal yang lain, Ebola dan sebagainya ya. Yang pasti Tuhan berkarya di dalam situasi apapun ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia pada sesi ini dan luar biasa Riko anak muda kita, tepuk tangan. Ya, saya dibantu oleh orang-orang muda loh. Saya senang sekali nih Romo, orang muda sekarang terlibat. Saya sampaikan sama Riko, baca ya perikopnya ya, jangan sampai nggak dibaca. Nggak tahu Riko begadang kali baca perikop. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Darmawan. Ya, untuk Bapak Ibu semua, seperti yang sudah tadi saya spill sedikit, bahwa yang sudah saya bocorkan sedikit, bahwa ada games, itu linknya sudah diberikan di kolom chat, bisa langsung saja diklik. Oke, jadi teknisnya masih seperti kemarin, di mana di sini kita join dengan nama dan identitas, mengisi lalu nanti menjawab. Ada 15 pertanyaan Bapak Ibu semua. Di sini kita akan ambil 3 pemenang dengan poin tertinggi. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang tadi sudah memperhatikan dari pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Darmawan, boleh langsung menjawab aja kalau tahu. Sama ini ada pertanyaan perihal pengetahuan umum akan Alkitab. Oke, jadi di sini sudah ada berapa? Kita lihat dulu. Oke, sudah ada 23 orang Bapak Ibu. 20, oke 25 sekarang. Karena tadi kita partisipannya ada 100 ya, masih tetap konsisten Bapak Ibu semua, hebat sekali dari pertemuan pertama sampai dengan sekarang. Dan semoga sampai dengan akhir nanti akan tetap konsisten. Kita akan tunggu sampai 40 peserta. Baik, sekarang sudah 32. Bapak Ibu boleh mengisi. Oke, akan kita tunggu sampai dengan 50 orang ya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Jadi mari, untuk yang belum klik linknya, langsung boleh diklik linknya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh panitia dan kita punya 3 pemenang. Oke, di sini ada 37, 13 lagi. Kalau ditunggu jumlahnya bisa lama sekali. Saya usulkan 1 menit lagi tutup. Oke. Iya, saya ada batas. Ini tunggu sampai 50, tunggu sampai 60. Karena tidak Oke, banyak. baik Romo. Iya, siap. Oke, baik. Udah 41 orang, kita bisa mulai. Untuk hostnya boleh? Oke. Untuk Bapak Ibu.
Oke, di sini kita sudah ada yang menjawab dan posisi teratas sedang dikuasai oleh Bapak Laurentius Hengki Surya. Dengan peringkat kedua ada ID-nya unik ya, angka 910496. Oke, sudah. Di sini peringkat pertama masih dari ID yang unik 910496. Kita masih belum mengetahui siapa. Oke, kedua sekarang ada. Oke. Seru sekali ya di sini ada top 5 teratas yang saling salip menyalip. Posisi teratas masih ditempati oleh 910496 dengan skor 5510. Jarak antar dari Betania ke Yerusalem. Aduh, itu. Baik. Bagaimana Bapak Ibu semua? Sekiranya soalnya mudah-mudah ya. Sekiranya soalnya mudah-mudah ya Bapak Ibu semua. Raja pertama bangsa Israel siapa? Salomo ya? Oh, Daud ya? Oke, monggo untuk Bapak Ibu yang ingin saling bekerja sama dengan keluarganya, dipersilahkan, tidak apa-apa. Boleh ke atas, harusnya kita lihat siapa yang menempati peringkat pertama. Oh, di sini ada atas nama Jordan. Sepertinya belum salah sama sekali ya. 10 kali win streak. Kalau bahasa sekarang, kemenangan beruntun. Peringkat 2 ada Laurentius Hengki Surya. Ketiga ada Richard Elingha. Ini tampaknya masih akan saling berebutan atau Jordan akan tetap mengkukuhkan peringkat pertama dengan skor tertinggi. Oh, benar lagi. Tanpa salah itu ya. Oh iya, tanpa salah ini Romo. Dia 12 kali pertanyaan win streak ini namanya. Menang Betul beruntun. semua Romo itu jawabannya. Kalau yang ada merah itu salah ya. Ya. Sepertinya Antonius penguasaan ASEAN Alkitabnya juga betul semua itu dengan Yohana Mariati. Ini ditunggu ditunggu sampai berapa dengan menit? Sampai dengan semuanya mengisi 15 pertanyaan, Rom. Oh. Itu tinggal satu lagi pertanyaan tuh Yordan. Wow, dia benar semua. Wow, keren sekali. Ini kalau juri-juri udah wajahmu Yordan. Ini kalau juri-juri udah standing applause semua ini. Keren banget ini. Ya. Mana tuh orangnya tuh? Yordan, coba di spotlight. Boleh atas nama Yordan untuk on mic dulu mungkin video. Supaya kedetek. Sama Yohana Mariati. Kita tidak melihat ada pemenang minggu lalu ya, Ahrista di sini. Kemana dia? Mana Yordan belum muncul? Atas nama Yordan. Host di spotlight Yordan. Bentar, saya cari Romo. Oh, masih muda ini. Nah. Wah,
Sebentar Romo. Ini Riko kalau ini. Ya sebentar, ini Riko Romo. Riko nggak main Romo, ntar nggak boleh. bikin soalnya. Ini seorang ibu nih Romo. Jordan nggak open cam, jadi nggak bisa spotlight. Suruh. Oh iya. Nah, ini dia. Saya cuma pin aja itu. Oh, tapi ya kurang lebih lah. Iya Romo. Kurang lebihnya. Yang kedua Yohana Mariati. Baik Bapak Ibu, kita akan tunggu sampai semuanya selesai dahulu ya, biar kita tahu juga poin yang sebenarnya seperti apa, baru ntar akan diumumkan. Ini sekarang sih udah hampir semuanya yang menjawab. Oke, baik. Mungkin untuk para Bapak Ibu peserta yang mengikuti gamesnya, boleh untuk dipercepat mengisinya, biar kita segera mengetahui siapakah pemenangnya. Apakah sepertinya Jordan akan tetap berada di puncak klasemen ini ya? Nah, oke, baik. Kita sudah dapatkan 3 nama dengan poin tertinggi. Di sini peringkat satunya ada Jordan, keduanya ada Ibu Yohana Mariati, dan yang ketiganya, oke, Bapak Antonius ASEAN. Supaya fotonya dimunculkan. Ya, dipersilakan untuk para pemenang ini. Open video. Oke. Boleh untuk memberikan reaksinya Bapak Ibu semua. Ya. Hebat sekali ini, 3-3-nya win streak tanpa kesalahan. Dan wow, keren banget sih ini sih. Saya sebagai anak muda sebenarnya kalau nggak bikin soal ini juga nggak bisa ini semuanya. Jordan. Ya. Mukamu tidak kelihatan, hanya hidung saja. Iya, low profile nih Jordan nih. Wow. Wilayah mana tuh ya Jordan ya? Nggak usah malu-malu. Udah buka nih Jordan, cuman di stop ya. Pak. Kenapa? Bandar Lampung, wilayah Bandar Lampung. Oh, Bandar dari Lampung. luar biasa. Waduh, Saya juga dari Lampung dulunya, dari Metro. Siapa yang dari Metro itu? Aku Romo. Ibu Yohana dari mana Ibu? Itu si Ita lagi gini digerebek. Ibu Yohana dari mana Bu? Ibu Yohana Mariati Yang boleh? nolongin si itu Bu Lulu. On mic-nya dulu. Dia tidur di kamar orang kampung. Itu Saya dari Paroki Santo Matius Pak Darmawan. Oh, luar biasa. Profisiat Bu. Kasih Pak. Ranking kedua. Antonius, yang ketiga? Antonius ASEAN. Oh iya, Bapak benar. Antonius ASEAN. Selamat malam, saya dari Santo Paulus, wilayah Kristus Asisi. Wah, mana dong di spotlight dong host? Host di spotlight. Itu Rati beli tadi. Sudah tampaknya. Ya. Rati beli tadi hilang. Masih muda-muda nih Romo. Yana mana kok hilang? Luar biasa. Pisang. Ada Romo. Pisang yang digoreng gitu tadi Bu. Oke, baik. Saya Dia molen. Bapak nanya molen tuh apa? Nah, saja. Riko kamu Dia kan tante Din mau kesini. Iya, terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para 3 pemenang di game kali ini atas nama Jordan, lalu Ibu Yohana Mariati dan Bapak Antonius ASEAN. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh panitia ya. Dan
Sekarang sesi games kita sudah selesai, Bapak Ibu semua. Akan kita akhiri dengan doa penutup untuk menutup KKS pertemuan ke-6 malam ini yang sangat luar biasa ya. Banyak sekali yang juga mengikuti gamesnya dan tadi sesi pertanyaan juga banyak. Baik, tidak perlu lama-lama, kita tutup saja. Nanti doa dan akan diberikan berkat oleh Romo Alphonse. Bagaimana Romo? Ya doanya orang lain lah. Ya, mungkin aku yang bakal nutup doa ya Bapak Ibu semua. Oke. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami di sini sudah menyelesaikan pertemuan KKS ke-6 kami dengan yang tadi sudah dibawakan oleh Bapak Darmawan. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu untuk kami semua yang berada di sini. Semoga hal-hal baik yang telah dibagikan kepada kami melalui pengajaran, juga melalui games dan sebagainya, menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi, yang mampu mengasihi sesama, dan juga mampu menjadi murid-murid Yesus yang akan menjadi teladan bagi orang-orang banyak dan bisa membagikan berkat untuk orang-orang banyak juga. Terima kasih banyak, Tuhan. Amin. Marilah kita berkat penutup dari Romo. Kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan yang Maha Baik selalu melindungi segala usaha kita, khususnya usaha kita bersama dalam mendalami sabda-Mu melalui kitab suci, khususnya perjanjian baru, dan semoga kami tidak bosan-bosannya mengikuti kursus kami ini, sehingga kami dapat sampai ke sesi yang terakhir, lalu dapat menyerap rahmat-Mu, dapat bertemu dengan Yesus Kristus yang mencintai kami semua dan menebus kami semua. Semoga Tuhan yang sedemikian baik itu memberkati segala usaha kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.